Halo guys semuanya, kembali lagi di channel YouTube LPM Patriotik. Dan kali ini kami akan membahas tentang MBKM itu apa sih. Dan hari ini saya didampingi oleh Bang Arif selaku peserta yang pernah mengikuti MBKM. Boleh perkenalkan dirinya Bang? Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arif Ananda dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7. Terima kasih. Kalau boleh tahu apa itu MBKM tuh Bang sebenarnya? Kalau MBKM itu secara spesifik singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Cuman itu tuh sebuah program dari Kemendikbudristek yang mengedepankan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kalau di ruang lingkup universitas, intinya mahasiswa yang kuliah itu diberikan kebebasan untuk mengikuti kuliah di luar kampus mereka, bahkan di luar jurusan mereka. Program MBKM itu banyak jenisnya. Beberapa di antaranya tuh, yang pertama ada kampus mengajar. Pernah dengar nggak? Ya pernah. Kampus mengajar, udah itu ada MSIB, magang studi independen bersertifikat. Itu ada dua, ada yang studi independen aja sama ada yang magangnya. Setelah itu ada kewirausahaan merdeka. Setelah itu ada, Itu jenisnya ya Bang? ya itu anak dari MBKM tuh. Terus ada ini PMM, pertukaran mahasiswa merdeka. Itu ruang lingkup nasional dari pulau ke pulau. Dan yang paling keren ada ISMA. ISMA itu lupa singkatannya. Pokoknya itu pertukaran mahasiswa tapi ke luar negeri. Itu mahasiswanya tuh untuk semester berapa aja Bang bisa mengikuti pertukaran mahasiswa ini? Nah, itu tergantung dari masing-masing program tadi. Kalau PMM sendiri yang saya ikutin itu kemarin minimal semester 3 dan semester ganjil 3, 5 itu pendaftarnya dan mengikutinya di semester selanjutnya. Ada persyaratan IPK-nya ada kapan? Bang? Ada persyaratan IPK kemarin 2,75 kalau nggak salah atau 3 gitu. Kalau misalnya orang mau ikut MBKM itu kan banyak orang yang nggak tahu ya kan tentang infonya. Abang dapat info dari mana? Nah, sebenarnya dapat info itu dari sosial media PMM itu, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Sebenarnya itu dari semester 1, waktu saya semester 1 ada program itu kan. Cuman kan syaratnya semester 3 gitu kan, belum bisa. Terus ikuti terus infonya sampailah pada akhirnya di semester 5 baru dapat rezekinya. Kayak 2 tahun nunggu baru bisa. Karena sosialisasinya di kampus kita sendiri pun kayak kurang gitu tentang program MBKM itu. Jadi kita harus memang benar-benar cari sendiri. Setelah cari sendiri nanti baru minta rekomendasi dari koordinator perguruan tinggi pengirimnya. Kalau di kampus kita waktu itu Profesor Dr. Arna, Dekan Fakultas Ekonomi. Beliau yang ngasih rekomendasi. Kalau nggak dikasih rekomendasi, kita nggak bisa. Dan melalui proses pendaftaran juga. Kalau misalnya dari dosen Unbari sendiri nggak ada yang bilang soal MBKM atau apa gitu, ngasih tahu soal info MBKM? Ada, cuman nggak semua dosen yang ngasih info gitu. Beberapa sih. Kayak Kaprodi, dosen-dosen yang relate, yang paham dengan program tersebut. Karena kan, jangan kan mahasiswa. Program itu aja kayaknya kurang, sosialisasi di perguruan tinggi masing-masingnya juga belum rata kan. Tapi kalau memang niatnya yang pengen ikut, cari infonya di sosial medianya masing-masing. Itu sih. Kalau boleh tahu abang daftarnya lewat link atau kayak gimana? Proses pendaftaran itu agak cukup panjang ya. Yang pertama, mereka kan ngasih info nih bahwa pertukaran mahasiswa merdeka itu bakal dibuka. Setelah itu nanti kita daftar akun dulu cari aja di webnya tuh pertukaran mahasiswa merdeka. Nanti daftar, setelah punya akun, ngisi berkas-berkasnya, biodata, semua, baru daftar seleksi administrasi. Kalau lolos seleksi administrasi, dia selanjutnya ini ujiannya tuh kayak tes kebinekaan gitu, pertanyaan-pertanyaan seputaran
kewarganegaraan, Online atau di mana gitu? Dikasih tahu tempat ujian? online Online. dari rumah dan masing-masing. Tapi harus on cam di PC atau komputer masing-masing. Gitu. Dan kalau misalnya ikut itu bang, abang ditempati di mana kemarin? Nah, kalau itu bebas milih, tapi ada pilihannya harus di luar pulau. Kalau PMM ini kan pertukaran mahasiswa yang masih di dalam Indonesia ya. Tapi dia milih kampus tujuannya harus di luar pulau tempat kita kuliah dan tempat kita tinggal di KTP. Misalnya nih, saya KTP-nya Jambi, kuliah di Unbari kan di Jambi. Kita harus keluar dari Jambi. Jambi kan Sumatera tuh. Kita harus keluar dari Pulau Sumatera. Pilihannya ada Jawa, Kalimantan, Papua, Sulawesi, NTT, Nusa Tenggara sama Bali. Kemarin saya ngambilnya di Jawa Timur, Surabaya. Kalau boleh tahu dapat fasilitas apa aja bang dari MBKM ini? Pas sudah diterima? Kalau fasilitas benefit ya, kayak yang paling utama kan ilmu bermanfaat pasti, relasi, terus pengalaman. Tempat tinggal dapat di situ bang? Tempat tinggal kita cari sendiri tapi dibiayain. Dapat uang bulanan dari kemarin itu sebulannya 1,8 selama 5 bulan. Setelah itu biaya transportasi, akomodasi, PP, naik pesawat dibiayain juga. Kalau boleh tahu abang kemarin ditempatin di mana ya bang? Kampus apa? Oh nih, nama kampusnya itu Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Orang kenalnya Unitomo. Di samping UTAK. Di sampingnya Swasta atau negeri? Universitas 17 Agustus sampingnya. Apa? Swasta atau negeri? Swasta. Kita bebas boleh milih kayak dari swasta ke negeri, bisa swasta ke swasta, bisa. Jadi itu dibebasin kan karena emang merdeka. Itu cuma berlaku untuk 1 semester aja ya bang? Kalau program MBKM, Iya. selagi kita jadi mahasiswa aktif, kita bisa ngikutin 2 program MBKM. Bebas apa aja Maksudnya 2 tuh. apa aja? Kan tadi ada macam-macam, ada kayak ISMA, PMM, kampus mengajar, MSB. Kita boleh ikut 2 kali selama kita jadi mahasiswa. Misalnya nih, saya udah ikut PMM. Boleh ngikut lagi yang lain tapi jangan sama dengan program yang sama. Walau untuk mengikuti PMM ini tadi tuh ada syaratnya nggak? Selain itu aja. Yang pertama ya harus mahasiswa aktif dan ditentukan semester berapa tergantung mereka nanti kan bukanya di semester berapa. Setelah itu IPK dan apa ya? Ya paling penting rekomendasi dari kampus. Yang penting itu lolos dulu seleksi pendaftarannya. Setelah lolos konsultasi sama pihak kampus diizinin atau enggak. Selama di kampus itu ada ketemu cewek cantik dah bang? Banyak sih. Kan itu dari macam-macam pulau, ada dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Lombok. Jadi mayoritas kemarin tuh banyak perempuan. Ya semua perempuan kan emang cantik. Di sana diwajibin enggak pakai hijab atau enggaknya gitu nih? Kan Enggak biasanya lah. ada kampus yang gitu, ada. Oh enggak karena itu kampus swasta kan. Ya sama kayak kampus kita, kayak Unbari. Bebas. Kalau misalnya nih ada mahasiswa baru yang mau ikut MBKM untuk semester 3-nya, apa pesan abang untuk mereka? Yang pertama, kalau program ini dilanjutkan lagi oleh Menteri Pendidikan yang baru, itu rekomendasi banget untuk mahasiswa-mahasiswa yang emang bener-bener mau jadi mahasiswa. Karena kalau kalian jadi mahasiswa itu kan kalian udah punya banyak hak di diri kalian itu. Karena kalian kuliah bayar. Masa kalian cuman mau kuliah jadi masuk kampus pulang? Sayang lah, ikutin. Jatah kalian itu ada 2 kali loh untuk mengikuti program MBKM. Kalau memang kalian pengen eksplor lebih luas, ikut PMM, pertukaran mahasiswa merdeka. Kalian bisa bertukar kampus, keluar, bertukar jurusan juga bisa. Kayak misalnya di sini kalau kamu hukum kan, bisa ngambil fakultas lain di sana. Berarti untuk 1 semester bisa ngambil fakultas lain ya bang? Bisa dibebasin. Kayak misalnya abang FKIP, abang ngambil hukum di sana, bisa?
Bisa juga. Kemarin sempat mau ngambil, cuman karena ada beberapa hal jadi diganti. Tapi Waktu pas itu, sudah kembali ke kampus kita, balik Bang lagi lah balik seperti semua lah. Soalnya saya juga kemarin ada ngambil di Fakultas Ilmu Administrasi Negara. Di sini kan nggak ada kan? Di sana ada, jadi kayak wah, kayak gini ya kuliah sama anak via negara. Kalau kata orang tuh via itu kan Fakultas Ilmu Artis, tapi bukan. Seru-seru. Pokoknya kita tuh bisa eksplor ke semua hal. Yang nggak tahu di sini, tahu di sana. Pokoknya rekomendasi banget untuk mahasiswa-mahasiswa yang pengen lebih dalam lagi menjadi mahasiswa. Karena pola pikir kita tuh memang benar-benar bertambah dan bertumbuh di luar sana. Kalau di sana menurut Abang pergaulannya gimana? Kalau pergaulan itu tuh semua orang tuh balik lagi ke diri masing-masing kan. Tergantung kita mau kayak apa ya, memaksimalkannya gimana gitu. Kalau emang ada pergaulan hal-hal yang negatif, ya jangan diikutin. Cukup tahu, ya udah, oh berarti kayak gini. Tapi kalau kita yang penasaran pengen nyoba, pasti kan tercebur ke pergaulan itu. Tapi kalau emang orang yang enggak, ya udah enggak. Di sana apa namanya itu fasilitas kampusnya gimana Bang? Bagus nggak? Atau sebanding dengan Unbari? Jadi gini, ini pengetahuan juga sih, pengalaman. Ternyata kampus yang saya ambil itu akreditasinya cuman B. Sedangkan Unbari kan baik sekali. Berarti lebih tinggi Unbari kan? Tapi tidak menutup kemungkinan kampus itu lebih tertinggal daripada kampus ini. Kalau akreditasi itu kan saya juga nggak tahu ya gimana penilaiannya. Tapi kalau fasilitas di sana bisa dibilang secara keseluruhan memadai dan memang benar-benar memfasilitasi mahasiswa. Di sana ada lift, ada lapangan futsal, gedungnya udah kaca, bangunan modern, dan ya kurang lebih kayak Unbari lah, cuman di sana agak setingkat. Karena mungkin nggak tahu juga penilaiannya gimana ya. Kan beda, di sini kan di Pulau Sumatera, di sana Pulau Jawa. Karena fasilitas biasanya kalau di Pulau Jawa itu lebih bagus ya Bang ya. Bisa jadi ya, rata-rata kan bangunannya udah bangunan kaca tinggi-tinggi. Kalau ngontrak mata kuliah pas lagi perpindahan MBKM itu gimana tuh? Nah, itu juga sulit. Itu kemarin sempat menjadi kendala. Berapa SKS Abang ngambilnya di sana? Di sana ngambil 20 SKS, di kampus ini ngambil juga. Jadi kuliahnya online yang di kampus ini. Jadi total 24. Jadi kan itu tuh batas, kita tuh dibebaskan 20 SKS selama ikut Merdeka Belajar itu, selama ikut program MKM itu. Jadi kampus kita asal pas setelah kita selesai harus dikonversi 20 SKS itu. Nggak boleh tidak, harus bisa. Itu ngontrak tuh 20 SKS tuh Bang itu dipilihin langsung atau Abang sendiri yang milih? Tergantung lah. Mata kuliahnya. Kita disamain sama mata kuliah yang dari kampus asal. Misalnya ada mata kuliah tentang penelitian bahasa. Di sana saya ngambil penelitian bahasa. Wah, di sana konsepnya sama nggak Bang kayak di sini? Kayak misalnya kan kalau di sini kan kalau misalnya kelasnya banyak tuh bisa milih dosen, kayak kami hukum kan bisa milih dosen, milih jamnya berapa gitu. Nah, mau jam berapa sampai jam berapa kan bisa kalau di Unbari. Kalau di sana sama sih, kurang lebih sama kayak di Unbari masih, kalau tentang pemilihan jadwal kuliah dan KRS-an. Tapi kemarin itu agak sempet hampir batal ngikut PMM karena kendala mata kuliah. Karena kemarin itu ada beberapa mata kuliah yang SKS-nya beda dan namanya tuh beda, cuman sama. Jadi itu harus pokoknya konsultasi ke Kaprodi bener-bener sama ke koordinator PT pengirim. Setelah itu yakin ikut. Berarti semester 4-nya IPK-nya keluarnya dari sana ya Bang ya? Karena kan Semester 3 sorry. Kan kita daftarnya di semester ganjil tuh. Pas program itu berjalannya di semester genap. Kemarin kan saya daftar di semester 5, jalaninnya di semester 6. Nah, jadi nilai-nilai semester 6 tuh dikonversi. Berarti kalau misalnya ikut kampus ini nih kita harus ngikutin dari kampus ini juga mata kuliahnya ya Bang ya? Iya.
Harus Boleh. disinkronkan. Nah, kalau itu kan tergantung ke program studi masing-masing. Kalau memang program studi itu memang benar-benar sudah menganut kemerdekaan belajar dan paham, mengerti, mau mengimplementasikannya, pasti dia mau membebaskan. Baiklah, yang mau aku tanya nih, penasaran, apa nggak enaknya di sana? Gak enaknya pertama kali ngekos gak enak karena tinggal sendirian kan. Apalagi kalau orang yang belum pernah ngekos di kota besar kan, kota kedua terbesar setelah Jakarta di Indonesia kan. Ngekos di sana kalau sakit susah. Biasa kan kalau tinggal sama keluarga kalau sakit ada yang perhatiin, ada yang ngurusin. Tapi kalau di sana kita emang bener-bener mandiri. Mentok-mentoknya yang bantu teman-teman satu kos kayak gitu. Malah kalau enaknya Enaknya Dapat banyak, relasi, kan? enaknya banyak. Dapat Bisa relasi, bersosialisasi. bisa jalan-jalan gratis, bisa ketemu orang dari berbagai pulau dan kita tahu bahwa pulau ini tuh orangnya kayak gini, pulau ini kayak gitu. Hal-hal yang belum kita tahu tuh jadi tahu di sana gitu. Pokoknya enaknya banyak sih. Berbanding enaknya tuh 99, dan enaknya 1 cuman. apa yang paling abang rinduin dari sana? Yang paling dirinduin pasti Cewek. bukan main sama teman-teman pasti. Karena tuh gini ya juga, for your information, kalau mau ikut program itu cari kampus tuh jangan yang kayak misalnya kalian kuliah di swasta, aku mau cari kampus yang negeri biar tahu negeri tuh kayak gimana. Itu boleh, bagus, tapi kalian tuh tujuan ke sana tuh mau cuma belajar aja atau mau belajar sambil explore. Kalau kalian cuma mau belajar, ngapain jauh-jauh sana? Di Jambi banyak kampus negeri kan, Iya. ada. Tujuan kalian tuh harus belajar dan bermain gitu. Jadi belajar dapat, bermain dapat. Karena udah keluar pulau nih. Masa sayang kalau cuma di rumah aja kan? Rugi dong. Rugi. Banyak yang kayak gitu, kayak dia udah jauh-jauh di rumah, terus di kos habis pulang kuliah, balik lagi ke kos. Sayang kan? Sayang. Padahal di Pulau Jawa itu kan deket-deket. Kayak dari Surabaya ke Malang. Bisa liburan ke Jogja juga. Dekat. Iya, bisa liburan. Pokoknya itu. Nyobain hal-hal yang kalian belum coba. Benar. Dan kalau misalnya abang selama di sana, apa yang abang rinduin dari Unbari? Pasti yang pertama teman-teman kelas dan ini organisasi hima di prodi. Karena waktu di sana kayak mikir kan, aduh, nggak bisa ngejalanin organisasi itu dari di sana kan, adanya di sini. Kalau misalnya nih ada maba nih semester 3 nih, dia mau masuk MBKM tapi gak tahu gimana tuh bang? Kalau misal nanti buka lagi program itu, yang pertama kali rajin-rajin cari informasinya di sosial media mereka, di media sosialnya, di Instagramnya, cari aja, klik aja MBKM, nanti keluar banyak tuh, ikutin terus, pilih mau ikut yang mana, fokusin. Kalau kalian jurusan keguruan, kalian bisa ikut kampus mengajar. Tapi kalau pengen ekspor ke semua hal, kalian bisa ikut pertukaran mahasiswa. Kalau pengen praktek di lapangan dan dapat gaji, bisa ikut MSID. Kalau kalian suka berwirausaha, bisa ikut Wirausaha Merdeka. Kalau pengen lebih tinggi lagi, ikut pertukaran mahasiswanya keluar, namanya ISMA, luar negeri. Jadi kalau misal kalian mau cari info atau mau tanya-tanya, boleh tanya ke saya, DM aja di IG atau Apa IG-nya? IG-nya Ananda Arif. Nanti ada di bawah ya. Boleh tanya-tanya. Boleh tanya-tanya, nanti pasti dikasih tahu, diarahin. Nah, kalau misalnya di sana tuh abang ada kerja atau apa gitu, cari pengalaman kerjaan, tak jualan atau apa gitu kan? Tidak Ya, aja. Nggak ada sih kalau di sana, emang fokus pengen kuliah dan main jalan-jalan. Kan abang sudah istilah tuh dapat uang jajan enggak sih dari MBKM tadi tuh? Nah, dari orang tua abang sendiri ada ngasih uang saku yang sama enggak dengan di Unbari gitu? Nah, maksudnya tuh Pasti. tetap jalan uang saku yang tadinya abang kuliah di Unbari kan? Dapat uang saku, tetap jalan walaupun abang dapat uang saku dari sana. Double dong berarti kalau jalan. Tetap jalan sih, cuman gini kan, memang bener-bener selain mental, fisik, dan intelektual kita yang kita siapkan, kita juga harus siapin material. Karena kita nggak tahu, kadang-kadang bantuan itu cairnya lambat atau cepat gitu. Jadi kalau cairnya lambat, kita harus pegangan dulu. Kayak uang pribadi itu emang perlu. Berarti uangnya jadi uang pegangan ya bagi abang. Iya, uang pegangan.
Dan kalau kita hemat bisa manage uang, pulang ke kota asal bisa bawa uang lebih. Jadi uangnya abang tabung atau gimana? Atau abang jajanin atau untuk liburan wisata di sana gitu nah? Bisa tabung kalau hilang atau jalan-jalan palingan. Baiklah bang, saya ingin menanyakan kan kemarin tuh abang perginya bulan puasa nggak sih? Ya, Nah, kalau boleh tahu enak nggak pas bulan puasa tuh atau nggak atau sedih gitu? Karena kan nggak di rumah posisinya. pasti dia enak dan sedih sih karena kita belum puasa 30 hari sebulan kan, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, buka sendirian, sahur sendirian, apalagi pas lebaran, Idul Fitri. Sendirian juga kan, kayak biasa sholat Idul Fitri rame-rame. Oh berarti nggak bolehin pulang ya bang pas lagi Idul Fitri? Nggak dibolehin, dari peraturan dari program PMM itu nggak dibolehin pulang. Karena emang harus berada di pulau tempat kampus kita menempuh pendidikan itu. Berarti abang posisinya kayak nggak lebaran sama ortu dong, kayak misalnya tuh LDR. iya kayak LDR gitu kan. Nah kalau keluh kesahnya apa bang? Keluh kesah selama PMM nih ya. Mm-mm. Yang pertama itu kan tadi kalau sakit kayak beda gitu kan. Biasa kalau kita sama orang tua tuh kalau sakit ada yang ngerawat, ada yang perhatiin. Kalau ikut PMM kemarin kan karena kita benar-benar merantau selama 1 semester tuh. Jadi kayak sendirian, berobat sendirian, beli obat sendirian, masak sendirian, ngobatin diri sendirian. Paling deket mentok-mentoknya itu sama teman-teman yang satu kos yang sebelahan gitu. Yang paling terasa waktu itu tadi bulan puasa, Idul Fitri, Idul Adha. 2 kali lebaran kan nggak bisa ketemu, nggak bisa lebaran bareng-bareng. Tapi setelah itu sisanya ya happy aja karena kita bisa explore dan jalan-jalan sambil belajar. Berarti selama di sana berarti banyak keluh kesah juga ya bang ya, bukan hanya kesenangan kan? Pastilah dalam semua kehidupan tuh pasti ada keluh kesah dan kesenangan gitu. Nah jadi kalau misalnya abang tuh lebaran di luar kota tadi tuh, berarti abang sholat Idul Fitrinya di sana degak sama orang tua, berarti ngerasa dong kesepian banget tuh. Pasti momennya tuh beda, kayak vibes-nya beda kan, getaran itu. Tapi kebetulan kan Surabaya itu banyak orang-orang merantau. Jadi pas lebaran itu emang orang-orang tuh pada pindah pulang ke kota masing-masing kan, sepi. Nah, kalau sepi itu kan rasanya kayak gak enak kan. Tapi ada Jadi nggak pas lebaran itu pergi jalan-jalan. kayak teman abang yang misalnya kan sudah berteman nih dengan kampus yang Asal- sana kan, iya. Nah jadi tuh kan orang tuh pasti ada lebaran dan ada yang tinggal di situ kan, Pasti ada. pasti. Nah, abang ada nggak kayak diajak lebaran ke rumah mereka gitu nah? Ada waktu itu dosen juga sempat nawarin main ke rumah, tapi kan baru kenal waktu itu masih kayak malu-malu. Jadi waktu itu lebarannya di ke Malang, jalan-jalan ke Malang sama teman-teman yang lain, sama teman-teman yang tidak berlebaran, yang non muslim, jalan-jalan juga keluar ke Malang. Kalau boleh tahu apa sih benefit of MBKM? Benefitnya Mm-mm. selain uang saku, selain itu kita tadi bisa belajar sambil jalan-jalan, belajar sambil bermain, explore puas-puas ke semua hal, nemu orang baru, pengalaman baru, membuka relasi, dan banyak pokoknya hal-hal yang bermanfaat. Penting banget ikut program MBKM itu, apapun programnya. Oke, kalau boleh tahu nih Bang, apa motivasi Abang apa yang Abang ingin berikan kepada motivasi orang yang mau mengikuti MBKM? Apa ya? Kalau untuk teman-teman mahasiswa, selagi kita masih jadi mahasiswa tuh manfaatin banget apa predikat mahasiswa itu. Jangan sampai kita tuh rugi sudah kuliah, bayar mahal, cuman sekedar kuliah aja. Sayang. Tadi kan tadi bilang jatah kita ikut MBKM tadi 2 kali. Kalau kita bisa ngikut dua kali itu kan bagus, keren kan? Kalian jadi mahasiswa, ikut program MBKM dan puas. Jadi kalian tuh bukan sekedar jadi mahasiswa gitu. Karena ketika kalian sudah menjadi mahasiswa, kalian tuh 1 langkah di depan orang yang bukan mahasiswa. Apalagi kalau kalian jadi mahasiswa aktif, 1 langkah di depan mahasiswa biasa dan 2 langkah di depan orang yang bukan mahasiswa. Itu manfaatin
predikat kita sebagai mahasiswa tuh. Karena Puas-puasin. karena sayang juga ya Bang ya Kak, karena kan kuliah nih kayak cuman sekali pengalaman untuk kuliah nih kan, kayak misalnya S1 S2-nya tuh cuman sekali gitu kan. Sayang juga kalau kita nggak dapat pengalamannya juga gitu kan, cuman untuk belajar baik gitu nah. Benar. Jadi itu balik lagi ke diri sendiri. Kalau kita kuliah cuma hanya sekedar kuliah, ya itu urusan pribadi masing-masing. Tapi kalau memang pengen eksplor, lakuin apapun yang pengen kita lakuin. Kuliah di dalam kelas, aktif organisasi, ikut organisasi di luar atau di dalam. Tapi ini banyak nih Bang orang-orang yang bilang kayak ini, ah enggak lah aku tidak mau ikut-ikut kayak gitu, nanti aku jadi ketinggalan inilah ketinggalan itu. Aku Sebenarnya maunya kupu-kupu aja, kuliah pulang. itu balik lagi ke pola pikir mahasiswa itu sendiri, karena balik lagi dari pribadinya masing-masing. Kalau memang dianya nggak mau bergerak, ya dia bakal stay terus di tempat itu. Tapi kan pemenang itu adalah orang yang mau bergerak dan melangkah. Jadi dicoba dulu ya Bang ya, semuanya. Iya, harus coba. Kalau kita nggak nyobain, nggak bakal tahu kan apa rasanya, kayak mana salahnya, gagalnya di mana. Abang juga dulu pernah ikut daftar kampus Merdeka, nggak lolos. Kayak rasanya nggak lolos, tapi cari lagi daftar PMM. 2 tahun nunggu biar bisa daftar PMM nih karena beberapa kendala. Akhirnya baru bisa di 2024. Kan rezeki nggak ada yang tahu kita. Yang penting niat dan sabar. Kalau boleh tahu, apa namanya tuh, apa sih yang buat Abang terpikir bisa aku mau nih ikut MBKM gitu nah, biar aku bisa jadi pertukaran mahasiswa. Karena kemauan diri sendiri lah. Pertama tuh lihat dari teman, termotivasi, pengen. Siapa nggak pengen jalan-jalan gratis, biayain belajar di luar? Pasti kita pengen kan? Apalagi kalau kita bener-bener menempuh pendidikan tuh emang untuk diri kita dan orang tua. Kita ikut itu kan bangga diri kita, bangga juga orang tua. Walaupun banyak pertimbangan waktu itu. Tapi setelah itu udah. Tapi pas izin keluar kota dibolehin kan sama orang tua atau? Awalnya agak susah, cuman kan kita jelasin lah programnya gini-gini, jelas. Semuanya kayak gini. Dan akhirnya diizinin. Walaupun memang berat lah, pertama sedih pasti kan. Tapi lama-lama terbiasa. Gitu. Walah, jadi gitu guys caranya kalian daftar MBKM. Tadi kan sudah dijelasin ya Bang ya dari pertama ya. Dan kalian bisa lihat website atau media sosialnya kayak Instagramnya juga kan Bang, ada Instagram MBKM-nya khusus gitu ya Bang ya. Iya, ketik aja di gitu banyak nanti MBKM atau mau ketik MSIB keluar nanti PMM, ISMA, Kewirausahaan Merdeka dan program lainnya. Cari, jangan bosan-bosan untuk nyari info. Gitu. Dan kalian juga kalau masih bingung bisa nge-DM Bang Arifnya langsung lewat Instagramnya yang Ananda Arif tadi ya kan Bang? Boleh. Nah, boleh tanya-tanya lewat situ. Dan baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton episode 2 kami. Baiklah, silakan like dan subscribe banyak-banyak ini di YouTube channel LPM Patriotik guys. Jangan pelit ya. Bye-bye.